Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Nur Setiawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa dalam mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil sintesis literatur saya untuk memecahkan masalah perusahaan multinasional yang menghadapi tantangan besar dalam mengelola variabilitas di lingkungan supply chain 4.0 yang serba digital. Kita hidup di era yang disebut industri 4.0, yang dimana digitalisasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Big Data Analytics, dan Cloud Computing telah mengubah wajah rantai pasok global menjadi supply chain 4.0, di mana supply chain 4.0 ini adalah sistem yang serba terhubung, otomatis, dan berbasis data. Namun, di balik peluang besar itu muncul tantangan baru, yaitu variabilitas. Permintaan pelanggan yang berubah cepat, pasokan yang tidak menentu, dan proses produksi yang semakin kompleks, yang menjadi sumber ketidakpastian besar bagi perusahaan multinasional. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan multinasional ini mampu menjaga efisiensi, stabilitas, dan kecepatan di tengah ketidakpastian ini? Untuk menjawabnya, saya membagi pembahasan menjadi 3 fokus utama. Yang pertama, strategi operasi di era digital. Yang kedua, peran forecasting lanjutan. Dan yang ketiga, penerapan statistical quality control digital. Pertama-tama, saya akan membahas strategi operasi di era digital. Transformasi digital menuntut strategi operasi untuk lebih tangkas dan adaptif. Menurut Rahmawati dan Sudrajat pada tahun 2023, digitalisasi itu merespon cepat rantai pasok. Tetapi digitalisasi itu memerlukan investasi yang besar di bidang teknologi informasi. Artinya ada trade-off antara fleksibilitas dan biaya implementasi. Prasetyo dan rekan pada tahun 2022 menjelaskan bahwa strategi agile manufacturing membantu perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan besar melalui kolaborasi secara real time dengan pemasok. Tetapi, konsekuensi atau trade-off-nya adalah stabilitas proses yang menurun. Kemudian, Santoso dan Hidayat pada tahun 2021 menekankan pentingnya resilience supply chain, yaitu kemampuan untuk bertahan di tengah disrupsi global melalui diversifikasi sumber dan pemantauan digital. Jadi, strategi operasi di era ini bukan sekedar efisiensi, tetapi tentang bagaimana perusahaan mampu tetap berdiri kokoh di tengah gelombang perubahan yang cepat. Lalu yang kedua, saya akan membahas forecasting lanjutan, dari prediksi ke kecerdasan adaptif. Ketika permintaan pasar sulit ditebak, forecasting yang canggih menjadi kunci. Penelitian Lestari dan Fajar pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan machine learning seperti random forest dan long short term memory meningkatkan akurasi prediksi hingga 20% dibandingkan metode klasik. Sementara itu, metode hybrid ARIMA LSTM yang dikembangkan oleh Putra dan Sari pada tahun 2021 terbukti efektif menghadapi fluktuasi jangka pendek, meskipun memerlukan waktu komputasi yang lebih panjang. Artinya, semakin canggih metode prediksi, semakin pula besar sumber daya yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, Dewi pada tahun 2021 memperkenalkan konsep scenario planning, yaitu pendekatan prediksi yang fleksibel terhadap perubahan tren global, sebuah cara berpikir strategis di tengah ketidakpastian. Dengan kata lain, forecasting di era digital ini tidak lagi hanya soal memprediksi angka, tetapi membangun kecerdasan organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar secara real time. Lalu yang ketiga adalah SQC digital atau Statistical Quality Control digital. Karena tantangan selanjutnya di era digital ini adalah menjaga kualitas produksi di tengah proses yang semakin cepat dan kompleks. Nah, disinilah peran Statistical Quality Control digital atau SQC 4.0 menjadi penting.
Penelitian Yuliani dan Gunawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan EUMA chart atau Exponentially Weighted Moving Average berbasis digital mampu mendeteksi pergeseran kecil pada proses produksi dengan cepat dan presisi. Lalu Saputra dan rekan pada tahun 2022 bahkan menggabungkan IoT dengan Cusum Chart untuk melakukan pemantauan mutu secara real time, dan hasilnya defect rate menurun hingga 15%. Ada pula inovasi dari Hapsari pada tahun 2021 dengan Adaptive Shoe Heart Chart yang efektif untuk lingkungan produksi high mix low volume, yang dimana jenis produksi sering berganti. Sementara Nugroho pada tahun 2020 memperkenalkan sistem SPC berbasis cloud yang memungkinkan analisis kualitas dilakukan lintas lokasi, sebuah langkah menuju smart factory. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian mutu kini tidak lagi reaktif, tapi prediktif. Bukan menunggu cacat terjadi, melainkan mencegah sejak dini melalui data. Jadi kesimpulannya, dari ketiga fokus tersebut benang merahnya jelas. Perusahaan multinasional di era supply chain 4.0 harus bertransformasi secara menyeluruh, dari strategi, sistem prediksi, dan juga kontrol kualitas. Perusahaan harus memiliki strategi operasi yang tangkas dan resilient, memiliki forecasting yang cerdas dan adaptif, dan memiliki SQC yang digital dan prediktif. Sinergi dari ketiganya membentuk pondasi operasi modern yang agile, berbasis data, dan berorientasi prediksi. Yang dimana itu adalah ciri khas perusahaan tangguh di era digital global yang terus berubah. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Kunci keberhasilan sesungguhnya ada pada manusia yang memanfaatkannya secara bijak. Perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara kecanggihan digital dengan kebijaksanaan manusia akan menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.